Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh dari Bani Umayyah, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas ya penumpasan pemberontakan Yazid bin Al-Muhallab. Telah kita sebutkan bahwa Yazid Al-Muhallab ya yang mengabarkan pemberontakan di Irak berhasil ditumpas oleh saudara laki-laki dari khalifah, yaitu Maslamah bin Abdul Malik. Kemudian banyak anggota dari keluarga Al-Muhallab kemudian dihabisi oleh kaki tangan Maslamah bin Abdul Malik. Kemudian Maslamah bin Abdul Malik pun diangkat oleh saudaranya menjadi gubernur Kufah, Basrah dan Khurasan ya oleh Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Tadi kita sebutkan statement dari Fadilatul Imam Fadilatul Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa dzalika annahu lamma faragha min harbi Ali Muhallab kataba ilaihi akhuhu Yazid bin Abdul Malik bi wilayatil Kufah wal Basrah wa Khurasan fi hadhihi sanah. Ya, pada tahun itu setelah berhasil menumpas gerakan pemberontakan keluarga Al-Muhallab, maka Yazid bin Abdul Malik mengirimkan surat kepada saudaranya untuk menjadi gubernur. Jadi dia mengangkat saudaranya Maslamah bin Abdul Malik untuk menjadi gubernur Kufah, Basrah dan Khurasan. Fastanaba 'alal Kufah wa 'alal Basrah wa ba'atha ila Khurasan khatanahu. Maka kemudian dia pun menjadi pemimpin di Kufah dan Basrah. Adapun Khurasan dia mengirimkan menantunya, yakni Sa'id bin Abdul Aziz bin Harith bin Al-Hakam bin Abil As al-mulaqab bi Hudainah, yang dijuluki sebagai Hudainah. Fasara ilaiha fakharradha ahlaha ala sabri was syaja'ah. Maka kemudian dia kirimkan, yaitu Maslamah bin Abdul Malik mengirimkan Sa'id bin Abdul Aziz yang merupakan menantunya untuk pergi ke Khurasan. Maka kemudian dia pun memberikan semangat kepada pasukannya untuk bersabar dan menghiasi diri dengan keberanian. Fa'aqaba ummalan mimma kana yanubu li alil Muhallab. Maka kemudian mereka pun melakukan eksekusi ya terhadap para pegawai yang diangkat oleh keluarganya Al-Muhallab. Wa akhadha minhum amwalan jazilan, kemudian dipreteli hartanya, diambil hartanya. Wa mata ba'duhum tahtal uqubah, dan banyak di antara mereka yang mati karena hukuman yang diberikan oleh Sa'id bin Abdul Aziz ya. Jadi balas dendam ya, mereka melakukan balas dendam kepada keluarga Al-Muhallab yang telah mengobarkan api pemberontakan kepada Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Baik, sekarang kita berpindah kepada pembahasan yang baru, yaitu perang melawan orang-orang Turki. Jadi ketika itu orang-orang Turki yang sebelumnya berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin, mereka menunjukkan kekuatan dengan melakukan penyerangan kepada wilayah kaum muslimin. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa dzalika anna Khaqan al-Malik al-A'zam Malik Turk ba'atha jaishan ila Sugat li qitalil muslimin. Peperangan yang dikobarkan oleh orang-orang Turki ini bermulai ketika Khaqan ya, raja terbesarnya Turki, dia mengirimkan pasukan ke wilayah As-Sugut. Ya, wilayah As-Sugut ini terletak di belakang sungai ya, wilayah Wara an-Nahr ya, Transoksiana. Liqitalil muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian alaihim rajulun minhum yuqalu lahu Qursul. Ketika itu pasukannya Khaqan dipimpin oleh seseorang yang bernama Qursul. Ini nama panglimanya Khaqan, namanya Qursul.
Fa aqbala hatta nazala ala qasril Bahili. Kemudian mereka pun berangkat ya untuk menyerang kaum muslimin sampai kemudian mereka di Istana Al-Bahili. Istana Al-Bahili adalah sebuah istana ya yang dibangun oleh orang-orang Bahilah ya yang berasal dari Jaziratul Arabiyah. Ketika mereka berkuasa di sana, mereka membuat sebuah istana. Fahasarahu wa fihi khalqun minal muslimin. Maka kemudian Kursul dan pasukannya pun mengepung istana tersebut dan di dalamnya terdapat sejumlah besar kaum muslimin. Jadi Kursul ini berhasil mengepung istana Bahili ya untuk menawan ya sejumlah kaum muslimin. Qala fasalahum naibu Samarqand wa huwa Utsman bin Abdullah bin Mutarrif ala arba'ina alfan. Maka untuk mencegah pembantaian terhadap penghuni istana tersebut, maka gubernur Samarqand yang bernama Utsman bin Abdullah bin Mutarrif dia bernegosiasi dengan Kursul. Dia menawarkan 40.000 keping dirham. Wa dafa ilaihim 17 ya dihqanan rohain indahum. Kemudian sebelum itu dibayarkan ya, jadi dia menjanjikan akan membayar 40.000 dirham agar Kursul tidak melakukan serangan ke benteng tersebut. Kemudian dia menyerahkan 17 orang sebagai tawanan, sebagai jaminan. Jadi kalau tidak dipenuhi 40 dirham tadi, maka silakan dieksekusi 17 orang ini. Tsumma nadaba Utsman an-nas fantadaba rajulun yuqalu lahu Al-Musayyib bin Bishr Ar-Riyahi. Kemudian Utsman bin Abdullah bin Mutarrif dia meminta agar ada orang yang memerangi Kursul. Fantadaba rajulun yuqalu lahu Al-Musayyib bin Bishr Ar-Riyahi. Maka bangkitlah seorang laki-laki yang bernama Al-Musayyib bin Bishr Ar-Riyahi. Ya, jadi dia menahan keganasan Kursul dengan menawarkan 40.000 keping dirham dan menjadikan 17 orang sebagai jaminan. Nah, untuk mengulur waktu. Nah, ketika itu dia mencoba untuk mengumpulkan kekuatan yang bisa untuk menggempur pasukannya Kursul. Maka bangkitlah seorang laki-laki yang bernama Al-Musayyib bin Bishr Ar-Riyahi. Fi arba'ati alaf. Ya, ketika itu dia memimpin 4.000 pasukan. Ya, 4.000 pasukan yang bergerak menuju istana Bahili untuk menggempur kekuatan orang-orang Turki yang dipimpin oleh Kursul. Fasaru nahwa Turk. Maka kemudian mulailah pasukan yang dipimpin oleh Al-Musayyib bin Bishr Ar-Riyahi ini berjalan menuju pasukannya Turki. Falamma kana bi ba'di tariq khataban nas wa hathahum 'alal qital wa akhbarahum annahu dhahibun ila al-a'da li talabi syahadah. Maka di tengah perjalanan ya Al-Musayyib Al-Musayyab bin Bishr Ar-Riyahi berkhutbah di hadapan manusia. Fahathahum 'alal qital. Kemudian dia pun mendorong orang-orang untuk berperang. Ya, jadi dia memberikan motivasi di tengah perjalanan kepada pasukannya. Wa akhbarahum annahu dhahibun ilal a'da li talabi syahadah. Kemudian pasukannya diberikan kabar bahwa kita ini semua ya sedang menuju kepada musuh kita untuk mendapatkan mati syahid. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Faraja'a anhu aktsar min alf. Maka ketika itu ada 1.000 orang personil yang melarikan diri ya dari pasukan, desersi. Ketika dikatakan kepada mereka bahwa kita sedang mencari mati syahid, maka 1.000 personil melakukan desersi. Jadi tersisa berapa? 3.000 personil. Coba lihat ya, ketika disinggung-singgung masalah kematian, ya namanya tentara, kamu kalau berjihad ya resikonya adalah mati ya, bukan sedang berwisata ya, sedang berjihad. Tujuannya adalah untuk menegakkan kalimatullah berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Faraja anhu aktsar min alf. Ya, ada 1.000 personil yang kemudian melakukan desersi, ya, kabur dari pasukan. Thumma lam yazal fi kulli manzilin yakhtubuhum wa yarji'u anhu ba'duhum
hatta baqiya fi sab'i mi'atin muqatil. Kemudian dia melanjutkan lagi perjalanan untuk melakukan serangan kepada pasukan Turki. Setiap kali singgah dia berkhutbah lagi, ya. Dia sampaikan kepada pasukannya bahwa kita ya akan berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mencari mati syahid di medan pertempuran. Maka mereka kembali sampai kemudian yang tersisa tinggal 700 personil. Subhanallah, ya. Nggak tahu apakah ketika itu pasukan Turki itu begitu menakutkan sehingga mereka kabur dari medan pertempuran. Ya, sebelum bertempur bahkan. Bukan kabur dari medan pertempuran, ya. Masih di perjalanan mereka sudah melarikan diri dari pasukan. Baik. Maka kemudian dengan 700 personil yang tersisa, ya, Al-Musayyab tidak kemudian merasa takut dan menggagalkan misinya, tidak. Dia tetap melanjutkan perjalanan. Masya Allah, ya, beliau adalah seorang yang sangat pemberani. Ya, walaupun jumlah pasukannya tinggal sedikit, ya, dia tetap berjalan untuk menunaikan tugasnya menggempur pasukan Turki. Fasara bihim hatta ghalaqa jaisyal atrak, ya. Maka kemudian dia pun melanjutkan perjalanannya sampailah dia, ya, kepada pasukan Turki, wahum muhasiru dzakal qasar, dalam keadaan pasukan Turki sedang melakukan pengepungan kepada istana Al-Bahili. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Samarqand, sampailah pasukan Al-Musayyab Al-Ariyahi, ya, ke istana Al-Bahili yang ada di Sogat. Waqad azama al-muslimuna alladhi hum fihi ala qatli nisa'ihim wa dhabhi auladihim amamahum. Ketika itu suasananya sudah demikian menegangkan, ya, karena khawatir bentengnya diserang. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang berada di dalam istana, mereka sudah berniat untuk membunuh wanita-wanita mereka. Jadi ini persiapan untuk perang, ya, perang sampai mati. Ya, karena khawatir nanti kalau mereka tidak membunuh wanita-wanita atau istri-istri mereka, nanti kehormatannya akan direnggut oleh orang-orang Turki. Orang-orang Turki ini bengis, sadis. Ya, ketika mereka masuk ke dalam istana, maka pasti nanti wanita-wanita mereka, istri-istri mereka akan direnggut kehormatannya. Ya, maka mereka pun bersiap, ya, untuk membunuh istri-istri mereka, wa dzabhi auladihim amamahum, dan juga menyembelih anak-anak mereka. Jadi biar semuanya mati, kemudian mereka pun berperang habis-habisan melawan orang-orang Turki. Ini yang terjadi di dalam benteng, karena mereka sudah sangat ketakutan orang-orang Turki akan segera melakukan serangan ke dalam benteng. Tsumma yanzilu wa yuqatiluna hatta yuqtalu an akhirihim. Ya, tujuannya mereka membunuh wanita-wanita dan anak-anak mereka agar mereka bisa kemudian terjun di medan pertempuran, bertempur habis-habisan sampai semuanya terbunuh. Ya, jadi ini adalah misi penghabisan, ya. Dibunuh anak-anaknya, kemudian mereka sendiri yang menyerbu orang-orang Turki tersebut. Nah, ketika itu pasukan Musayyab tiba, ya, di dekat istana Al-Bahili. Maka ketika suasana semakin genting, dia pun mengirimkan utusan, ya, ke dalam benteng untuk mengkabarkan kepada kaum muslimin di sana, ya, agar mereka jangan melakukan tindakan yang gegabah, bersabar, karena pasukan Al-Musayyab sudah tiba. Fa ba'atsa ilaihim Al-Musayyab, ya, qala yuthabbituhum yaumahum dzalik. Kemudian Al-Musayyab pun mengirimkan utusan untuk menemui pasukan yang berada di dalam benteng untuk mengokohkan mereka. Ya, sabar, ini bala bantuan telah tiba. Ya, jangan kemudian kalian mengambil tindakan gegabah dengan membunuh, ya, wanita-wanita kalian dan menyembelih anak-anak kalian. Jangan, sabar. Ini pasukan bantuan sudah tiba. Qala fathabitu wa makathal Musayyib hatta idza kana waqtu sahur, ya, kabbara wa kabbara ashabuh. Maka kemudian orang-orang yang berada di dalam benteng pun bersabar. Ya, mereka bersyukur sekali datangnya bantuan dari Al-Musayyab. Mereka pun tidak jadi untuk membunuh istri-istri mereka dan menyembelih
anak-anak mereka. Hatta idza kana ya waktu sahur ya kabbara wa kabbara ashabuh. Maka ketika tiba waktu sahur ya mulailah Al-Musayyab Ar-Riyahi bertakbir. Wa kabbara ashabuhu, demikian juga pasukannya mulai mengumandangkan takbir ya. Wa qad ja'alu syi'aruhum ya Muhammadu thumma hamalu ala turk hamlatan sadiqatan. Dan ketika itu syiar mereka adalah ya Muhammad, ya Muhammad. Ya, maksudnya adalah tinggikan agama Muhammad, tinggikan agama Muhammad. Thumma hamalu ala turk. Kemudian mereka pun melakukan serangan kepada orang-orang Turki, hamlatan sadiqah. Ya, dengan serangan ya yang menunjukkan jujurnya keimanan mereka. Faqatalu minhum khalqan katsir wa aqaru dawaba katsirah. Maka dengan serangan yang mendadak tersebut yang diiringi dengan teriakan takbir, ya mereka pun berhasil membunuh musuh yang demikian banyak dan melumpuhkan ya hewan-hewan tunggangan musuh-musuh mereka. Ya, dengan serangan mendadak yang dilakukan ya oleh Al-Musayyab Ar-Riyahi kepada pasukan tersebut, ya mereka berhasil membunuh banyak sekali pasukan Turki dan kemudian juga berhasil membunuh hewan-hewan tunggangan mereka. Apakah kemudian orang-orang Turki diam saja? Qala wa nahadu ilahim Turk. Kemudian pasukan Turki pun bangkit. Ya, bangkit ketika mereka diserang habis-habisan oleh pasukan kaum muslimin, mereka pun bangkit. Faqataluhum qitalan syadidan. Ya, maka kemudian orang-orang Turki pun ya berupaya untuk menyerang kaum muslimin dengan serangan yang demikian dahsyat. Hatta farra aktsarul muslimin. Sampai kemudian ada sebagian atau banyak di antara kaum muslimin yang lari dari medan pertempuran. Ingat, kaum muslimin tadi jumlah pasukannya cuma berapa? 700 personil. Wallahu ta'ala alam berapa pasukannya Kursul ya. Tapi mereka ketika diserang oleh kaum muslimin, mereka pun melakukan serangan balasan hingga kaburlah dari medan pertempuran banyak di antara kaum muslimin. Qala wa duribat dabatu Musayyib ya fi ajuziha fatarajjala anha. Bahkan hewan tunggangan Al-Musayyib ketika itu disabat oleh orang-orang Turki ya di pantatnya, sampai kemudian Al-Musayyab pun terpaksa turun dari hewan tunggangannya dan berperang dalam keadaan berjalan kaki. Ya, jadi kudanya berhasil disabat oleh orang Turki, dia pun turun dari kudanya dan berperang dengan berjalan kaki. Wa tarajjala mahu asyuja'an. Maka orang-orang pemberani dari pasukan kaum muslimin pun ya berjalan bersama Al-Musayyab. Faqatalu wa hum kadzalika qitalan aziman. Kemudian setelah mereka meninggalkan hewan-hewan tunggangan mereka, mereka pun berperang melawan orang-orang Turki, qitalan aziman, dengan peperangan yang demikian besar. Wal tafatil jama'atu bil Musayyib wa sabaru hatta fatahallahu alaihim. Kemudian orang-orang pun berkumpul di sekitarnya Al-Musayyab ya. Mereka berkumpul di sekitar Al-Musayyab. Kemudian fasabaru, dan mereka pun bersabar hatta fatahallahu alaihim, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu kemenangan bagi kaum muslimin ya. Jadi mereka teguh di medan pertempuran ya, yang tidak kabur dari medan pertempuran. Mereka merapatkan barisan kepada Al-Musayyab. Kemudian mereka bersabar dalam mengalahkan musuh-musuh mereka sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Wa faral musyrikuna baina aydihim haribin la yaluna ala syai'. Ya. Maka kemudian ketika kaum muslimin itu bersabar ya dalam menahan serangan orang-orang Turk, maka kemudian orang-orang musyrikin, yakni orang-orang Turki pun mulai meninggalkan medan pertempuran. Ya, ketika melihat kekuatan kaum muslimin yang walaupun sedikit tapi dahsyatnya luar biasa, mereka pun mulai kabur meninggalkan medan pertempuran. La yalmuna ala syai' ya, dan ketika itu mereka tidak meninggalkan sesuatu apapun. Artinya tidak ada seorang pasukan pun yang tertinggal dari medan pertempuran. Waqad kana al-atraq ya fi ghayatil kathrah, padahal jumlah mereka sebelumnya sangatlah banyak. Jangan dibandingkan dengan kaum muslimin. Jumlah mereka sangat banyak,
Tapi wallahu taala alam ya, serangan di waktu sahur ya, ketika itu mungkin pasukan mereka sedang tertidur dengan begitu lelap ya, serangannya pun tiba-tiba, maka wajar kalau kemudian kaum muslimin ya berhasil memenangkan pertempuran. Kemudian fanada munadil musayyib ya, an la tadba'u ahadan minhum wa alaikum bil qasr wa ahlihi. Kemudian berserulah ya, seorang pengikutnya Al-Musayyib mengatakan ya, dia menyerukan alla tadba'u ahadan minhum ya, janganlah kalian mengejar mereka, wa alaikum bil qasr wa ahli, ya hendaknya kalian menjaga istana dan juga penghuninya. Fahtamaluhum wa hazu ma fi muaskari al-ulaikal atraq minal amwali wal asya an-nafisah. Maka kemudian mereka pun tidak mengejar pasukan Turki, mereka membiarkan pasukan Turki kabur tunggang langgang. Kemudian mereka pun mengumpulkan ya di tenda-tendanya orang-orang Turki tersebut ya minal amwal wal asya an-nafisah, ya barang-barang berharga sebagai ghanimah. Ya, jadi ketika diserang secara tiba-tiba ya, mereka jangankan menyelamatkan barang-barang mereka, menyelamatkan diri saja mereka tidak bisa. Maka ini dimanfaatkan oleh kaum muslimin, mereka pun mulai mengumpulkan ya rampasan perang dari kemah-kemahnya orang-orang Turki. Wan sarafu raji'ina salimina biman ma'ahum minal muslimin alladzina kanu mahsurin. Maka kemudian mereka pun setelah mereka kumpulkan harta orang-orang Turki tadi ya, dengan selamat mereka kembali berkumpul dengan kaum muslimin yang sebelumnya terkepung di dalam benteng dalam keadaan selamat ya. Jadi setelah diambil semua, jadi bekas-bekas peperangannya itu dihapus gitu ya, artinya diambil barang-barangnya semua ya, mereka pun kemudian bergabung ke dalam benteng. Waja'ati Turk minal ghad ilal qasr falam yajidu bihi da'iyan wala mujiban. Ya, maka kemudian orang-orang Turki ternyata ada di antara mereka yang kembali ya ke medan pertempuran yang ada di sekitar istana. Falam yajidu bihi da'iyan wala mujiban. Nah, di sana mereka tidak mendapati seorang pun, karena kaum musliminnya sudah berkumpul di dalam benteng. Ya, sudah berkumpul di dalam benteng, nggak ada lagi yang berjaga-jaga di sana. Faqalu fi ma bainahum, maka kemudian mereka berbicara di antara mereka, ya mereka mengatakan di antara mereka, haula illadzina laquna bil amsi lam yakunu insan innama kanu jinnan. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, ya pasukan yang menyerbu kita tadi malam, yang bertempur dengan kita tadi malam itu bukan manusia, ya mereka itu adalah jin katanya. Kenapa? Karena tidak ada lagi bekas-bekasnya. Jadi semuanya sudah dijarah oleh kaum muslimin, diambil oleh kaum muslimin, lalu mereka pun berlindung di balik benteng, ya tidak tersisa seorang muslim pun di sana. Ketika bangsa Turki kembali, ya mereka mengira bahwa yang mereka hadapi tadi malam bukanlah manusia tapi para jin. Masya Allah ya. Jadi penyerangan orang-orang Turki atau upaya orang-orang Turki ya untuk menyerang benteng Al-Bahili ini gagal ya, berhasil digagalkan oleh Al-Musayyab Ar-Riyahi yang dengan 700 pasukannya ya berhasil memukul mundur pasukan Turki. Baik. Nah, kemudian masuknya Turki ke wilayah kaum muslimin ini tidak lepas dari pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang dari negeri Sugud. Makanya Said ya yang merupakan merupakan menantu dari Maslamah bin Abdul Malik yang baru saja dilantik sebagai gubernur Khurasan, ya dia mengambil tindakan tegas kepada penduduk Sugud yang telah melakukan pengkhianatan. Ya, maka kemudian thumma ghaza Sa'id al-Mulaqab Khuzainah Amiru Khurasan ya biladi Sugud. Setelah kejadian tersebut, Sa'id yang dijuluki sebagai Khuzainah ya menantu dari Maslamah bin Abdul Malik, gubernur Khurasan, dia melakukan serangan ke negeri Sugud. Wa dzalika li'annahum a'anul kuffar 'alal muslimin fi hadhil ghazwah allati dzakarnaha.
Kenapa dia melakukan serangan kepada penduduk negeri Suget? Ya, karena sesungguhnya mereka telah memberikan bantuan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang Turki untuk menyerang kaum muslimin dalam peperangan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, ini untuk mengepung, ya, mereka telah memberikan bantuan kepada orang-orang Turki untuk melakukan pengepungan terhadap benteng Al-Bahili. Fasara ilaihim faqatalahum qitalan syadidan hatta nasarahullahu alaihim. Maka kemudian pasukannya Sa'id yang disebut sebagai Khuzainah, ya, pasukannya Khuzainah, ya, berjalan menuju negeri Suget, kemudian memerangi orang-orang di negeri Suget dengan qitalan syadidan, ya, dengan pertempuran yang demikian dahsyat, hatta nasarahullahu alaihim, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada pasukan tersebut untuk memerangi musuh-musuh mereka. Wa wallau mudbirin, maka penduduk Suget pun kabur, ya, melarikan diri. Wa akhadha minhum amwalan jazilan wa qabada ma wajada lahum minal amwal wal hawasil. Maka kemudian mereka pun berhasil mendapatkan harta yang demikian banyak, ya, dan merampas dari hasil-hasil panen mereka. Ini karena pengkhianatan yang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Baik. Jadi ini pemberontakan bangsa Turki yang terjadi di era Yazid bin Abdul Malik. Kemudian juga masih membahas tentang pemberontakan, ya, ada juga pemberontakan rakyat Afrikiyah. Rakyat Afrikiyah. Afrikiyah ini adalah wilayah kaum muslimin yang terletak di pantai utara benua Afrika, ya, yang meliputi Libya, kemudian Maroko, Aljazair, Tunisia. Nah, itu disebut sebagai wilayah Afrikiyah. Mesir ke arah barat, nah itu semua wilayah Afrikiyah. Namun pemberontakan ini tidaklah ditujukan kepada kekhilafahan Bani Umayyah. Hanya saja pemberontakan ini, ya, bertujuan untuk menggulingkan gubernur Afrikiyah yang bernama Yazid bin Abi Muslim. Yazid bin Abi Muslim. Jadi para pemberontak dengan jelas mereka mengatakan kepada Khalifah Yazid bin Abdul Malik, nanti kita akan sampai di sana, bahwa kami tidaklah memberontak kepada kekhilafahan, ya, yang menjadi tujuan kami hanya menggulingkan, ya, pemerintahannya Yazid bin Abi Muslim yang mereka anggap telah berbuat zalim. Apa kezalimannya? Orang-orang Berber, ya, yang merupakan penduduk asli Jazirah Afrikiyah, ya, yang merupakan penduduk asli Afrikiyah, mereka sudah masuk Islam tapi tetap diwajibkan membayar jizyah. Kan ini kan suatu hal yang ngawur, ya. Dia sudah masuk Islam tapi tetap punya kewajiban setor jizyah, ya. Maka mereka tidak menerima hal ini, mereka pun menggulingkan kekuasaan gubernur Yazid bin Abi Muslim. Baik. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athir dalam Al-Kamil fit Tarikh, bukan Ibnu Katsir, ya. Kalau tadi itu Ibnu Katsir, sekarang Ibnu Athir. Ibnu Athir dalam Al-Kamil fit Tarikh menyebutkan kana Yazid bin Abdul Malik qad istamala Yazid bin Abi Muslim bi Afriqiyah sanata ihda wa mi'ah wa qila hadhihi sanah. Ya, sebelumnya Yazid bin Abdul Malik dia telah menunjuk Yazid bin Abi Muslim, namanya Yazid, ya. Ketika itu nama Yazid populer, ya. Sebelum ini kita bahas pemberontakan siapa? Yazid bin Al-Muhallab. Khalifahnya namanya siapa? Yazid bin Abdul Malik. Nah, sekarang gubernur yang ditunjuk namanya siapa? Yazid bin Abi Muslim. Ya, maka antum jangan pusing ini, ya. Yazid semua ini, ya. Ya. Dan ketika itu Yazid bin Abdul Malik, ya, dia telah mengangkat Yazid bin Abi Muslim untuk menjadi gubernur di Afrikiyah. Itu terjadi pada tahun 101 Hijriyah atau 102 Hijriyah. Wa kana sababu qatlihi annahu azima an yasira fihim bisiratil Hajjaj fi ahli Islam. Apa yang menyebabkan dia diperangi oleh rakyatnya? Karena Yazid bin Abi Muslim ini mengadopsi sistemnya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dalam memperlakukan kaum muslimin, ya. Alladzina sakanul amsar mimman kana asluhu minas sawat min ahli dhimmah, ya, yaitu dia meniru metodenya Al-Hajjaj dalam memperlakukan penduduk asli, ya, penduduk asli yang sebelumnya mereka adalah ahlu dhimmah.
ya, mereka tidak mau masuk Islam, maka kemudian membayarkan jizyah. Fa aslama bil Iraq, ya, fa innahu raddahum ila qurahum wa wada al jizyah ala riqabihim ala nahwi ma kanat tu'khadh minhum wa hum kufar, ya. Maka kemudian orang-orang ini masuk Islam, ya, akan tetapi dia malah mengembalikan mereka ke kampung-kampung halamannya dan menetapkan adanya jizyah yang harus mereka bayarkan saat yang sama, ya, dalam jumlah yang sama saat mereka masih berada dalam kekufurannya. Jadi keislamannya nggak berlaku, nggak diakui. Mereka tetap harus bayar jizyah. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Ini sudah pernah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, ya, yang kemudian diluruskan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz nggak setuju seperti ini. Orang kalau sudah masuk Islam, ya sudah, dia teranggap sebagai kaum muslimin, ya, tidak ada kewajiban sama sekali untuk membayarkan jizyah. Tapi anehnya gubernur-gubernur ini, ya, walaupun rakyatnya ini sudah masuk Islam, ya, dia tetap menariki jizyah. Jadi masuk Islamnya nggak berlaku. Maka apa yang dilakukan oleh penduduk Afrika, mereka berupaya untuk menggulingkan Yazid bin Abi Muslim. Falamma azama Yazid, ya, ala dzalika ijtama'a ra'yuhum ala qatlihi faqataluh. Maka ketika ini pun diberlakukan oleh Yazid di wilayah Afrikiyah, maka rakyatnya pun berkumpul untuk membunuh Yazid, maka mereka pun berhasil membunuh Yazid bin Abi Muslim. Wa walau ala anfusihim alwali alladhi kana alaihim qabla Yazid bin Abi Muslim wa huwa Muhammad bin Yazid. Kemudian mereka mengembalikan posisi Muhammad bin Yazid. Nah, ini lain lagi, ya. Muhammad bin Yazid, gubernur mereka sebelum Yazid bin Abi Muslim, mereka kembalikan lagi ke posisinya sebagai gubernur. Fawali al-amsar wa kana indahum. Maka kemudian dia pun menjadi penguasa di wilayah tersebut, ya, dan dia pun diterima di sisi rakyatnya. Karena mereka sebenarnya tidak ingin untuk memberontak kepada kekhilafahan Bani Umayyah. Mereka tidak ingin memberontak kepada Yazid bin Abdul Malik. Yang ingin mereka lakukan hanya mengganti gubernur Yazid bin Abi Muslim. Karena Yazid bin Abi Muslim ini telah melakukan sebuah kezaliman yang sangat luar biasa, yaitu apa? Dia tetap menariki jizyah walaupun orang-orang yang sebelumnya ahlu dhimmah sudah masuk Islam. Ya, tujuan diberlakukannya jizyah itu agar mereka masuk Islam. Ketika mereka sudah masuk Islam, ya sudah. Jangan kemudian Anda bebani lagi mereka, ya, dengan kewajiban membayar jizyah seperti mereka masih dalam keadaan kafir. Tapi Yazid bin Abi Muslim bersikeras untuk tetap mengenakan pajak jizyah ini kepada kaum muslimin, maka kemudian mereka pun bangkit dan berhasil membunuh Yazid bin Abi Muslim. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan ketika mereka berhasil menggulingkan Yazid bin Abi Muslim? Mereka kirim surat kepada Yazid bin Abdul Malik. Wa katabu ila Yazid bin Abdul Malik. Ya, mereka kemudian menuliskan surat kepada Yazid bin Abdul Malik. Inna lam nakhla aidina min ta'ah. Kemudian dia katakan, sesungguhnya kami tidaklah melepaskan tangan-tangan kami dari ketaatan. Walakinna Yazid bin Abi Muslim, ya, samina ma la yardahu Allahu wal muslimun. Akan tetapi Yazid ini menetapkan suatu aturan yang tidak diridhoi oleh Allah dan juga tidak diridhoi oleh kaum muslimin. Faqatalnahu wa'adna amilaka. Ya. Maka kemudian kami pun membunuhnya dan kami angkat kembali orang yang dulu kau angkat sebagai gubernur. Gubernur lamanya dinaikkan kembali. Ya, jadi mereka terus terang, kami tidak memberontak kepadamu wahai Yazid bin Abdul Malik. Hanya saja kami merasa telah dizolimi oleh Yazid bin Abi Muslim, dia memperlakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah dan juga kaum muslimin, maka kami bunuh dia dan kami kembalikan gubernurmu yang lama. Nah, bagaimana respon Yazid bin Abdul Malik barakallahu fikum terhadap surat tersebut? Faqataba ilaihim Yazid bin Abdul Malik. Maka kemudian Yazid bin Abdul Malik pun mengirimkan surat balasan kepada pihak pemberontak, ya. Inni lam arda ma sana'a Yazid bin Abi Muslim wa aqarra Muhammad bin Yazid ala amalihi.
Sesungguhnya aku, dia mengirim surat kepada penduduk Afrikiyah, sesungguhnya pun aku tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh Yazid bin Abi Muslim. Jadi tidak mengapa dengan apa yang kalian lakukan, karena aku pun tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Yazid bin Abi Muslim. Wa aqarra Muhammad bin Yazid ala amalih. Kemudian dia pun menyetujui pengangkatan kembali Muhammad bin Yazid sebagai gubernur Afrikiyah. Ya, jadi Yazid bin Malik tidak melakukan apa-apa terhadap pemberontakan tersebut karena memang yang dituju bukan pemerintahan dia, hanya saja yang dituju adalah person dari gubernur Afrikiyah yang bernama Yazid bin Abi Muslim. Ya, maka dia oke-oke saja, dia katakan kepada penduduk Afrikiyah, ya, aku pun tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh Yazid bin Abi Muslim. Kemudian dia pun menyetujui pengangkatan kembali Muhammad bin Yazid sebagai gubernur, ya, gubernur Afrikiyah. Kemudian apalagi yang terjadi di era kekuasaannya Yazid bin Abdul Malik setelah sebelumnya dia mengangkat saudara laki-lakinya yang bernama Maslamah bin Abdul Malik untuk menjadi gubernur Kufah, Basrah dan juga Khurasan. Ya, maka dia setelah berjalan beberapa waktu dia pun memecat saudaranya tersebut, Maslamah bin Abdul Malik. Kenapa dipecat? Karena setoran nggak lancar. Ya, karena harta ghanimah, ya, itu tidak disetorkan ke negara. Jadi harusnya ada 1/5 dari harta ghanimah itu disetorkan kepada pemerintah kaum muslimin. Dalam hal ini pusat kekuasaan di Damaskus itu harusnya mendapatkan setoran. Tapi Maslamah bin Abdul Malik tidak menyetorkan hal tersebut kepada saudaranya. Maka kemudian Maslamah bin Abdul Malik dipecat oleh Yazid bin Abdul Malik. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kita kembali kepada Al-Bidayah wa Nihayah. Wa fiha azala Amirul Mukminin ya Yazid bin Abdul Malik akhahu Maslamah an Nimratil Iraq wa Khurasan. Ya, pada periode tersebut Amirul Mukminin Yazid bin Abdul Malik memecat saudara laki-lakinya yaitu Maslamah, ya, dari jabatan sebagai gubernur Irak dan Khurasan. Wa dzalika li'annahu kana yasrifu amwalal ghanimah fima yurid wa lam yasrif ila akhihi Yazid syai'an, ya, fi hadhihi al-muddah. Ya, dia dipecat. Alasannya kenapa? Karena dia telah menggunakan harta ghanimah sesuai dengan apa yang dia inginkan dan tidak pernah menyetorkan kepada saudaranya Yazid, ya, bagian dari ghanimah tersebut. Jadi nggak dapat setoran dari sang adik, ya, akhirnya adiknya dipecat dari jabatan sebagai gubernur Irak dan Khurasan. Ya. Qala wa tama'a fi akhihi fa'azalahu anha. Maka kemudian dia pun ingin tama, artinya dia menginginkan apa yang dimiliki oleh saudaranya, fa'azalahu anha. Maka kemudian dia pun memecat saudaranya tersebut, wa walla 'alaiha badalahu Umar bin Hubairah alal Iraq wa Khurasan. Kemudian dia pun menunjuk Umar bin Hubairah untuk menjadi gubernur Irak dan Khurasan. Ya, Maslamah dipanggil kembali ke Damaskus, ya, karena tidak memberikan setoran kepada sang kakak. Ya, akhirnya dia angkat gubernur yang patuh, yakni Umar bin Hubairah, dijadikannya sebagai gubernur Irak dan Khurasan. Baik, nah sampailah kita sekarang pada akhir kehidupan Yazid bin Abdul Malik. Ya, Yazid bin Abdul Malik ini kekuasaannya, ya, ini tidak terlalu lama juga, ya, hanya sekitar 4 tahun. Hanya sekitar 4 tahun, tapi lebih lama daripada era kekuasaannya Umar bin Abdul Aziz yang cuma 2 tahun. Jadi dia 4 tahun. Nah, ini ada sebuah cerita yang menarik, ya. Ternyata Yazid bin Abdul Malik ini meninggal dunia karena cinta. Karena cinta. Jadi Yazid bin Abdul Malik meninggal dunia karena cinta. Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, kita sebutkan kisah kematian beliau sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Ya. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, fa aqama 40 yauman bi siyari yasiru bi siratihi.
ketika itu Yazid bin Abdul Malik dia berupaya untuk berjalan di atas jalannya khalifah sebelumnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar ini dikenal dengan kesolehannya, maka Yazid bin Abdul Malik di awal-awal pemerintahannya dia berupaya untuk meniru ya metode kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz. Tapi apa kata Imam Adz-Dzahabi? Itu hanya bertahan 40 hari. Ya, hanya bertahan 40 hari. Kemudian fatalat tofat hababah wa ghannathu ya abyatan ya. Ketika itu setelah 40 hari dia mulai terlena dengan seorang budak wanita namanya Hababah. Wa ghannathu abyatan, di mana budak wanita ini ya suka melantunkan ya nyanyian-nyanyian di hadapan Yazid bin Abdul Malik. Maka dia jatuh hati, jatuh cinta kepada budak wanitanya tersebut yang memiliki paras yang cantik dan juga suara yang demikian merdu. Maka hati-hati ya kaum laki-laki, Anda bisa berubah ya karena wanita. Ya, 40 hari dia sudah berjalan ya di atas jalannya Umar bin Abdul Aziz, tapi begitu dia punya budak wanita yang cantik dan pintar menyanyi, maka mulailah berubah karakternya. Faqala lil khadim waihak qul li sahibi syurat yusalli bin nas. Ketika waktu sholat tiba, harusnya dia keluar untuk sholat jadi imam, karena dia khalifah sekaligus jadi imam. Maka dia mengatakan kepada pelayannya, waihak, celaka engkau ya, sampaikan kepada pengawalku yusalli bin nas, agar dia jadi imam ya, agar dia mengimami manusia ya. Wahiyya allati ahabba yauman al-khawwata ma'aha, hanya dengan budak wanitanya lah ya Yazid bin Abdul Malik ya suka untuk berdua-duaan. Jadi dia menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dengan budak wanitanya tersebut ya, sampai-sampai yang disuruh jadi imam sholat di masjid jami polisi. Ya, pengawal-pengawalnya sampaikan kepada pengawalku, suruh dia jadi imam ya sholat di masjid ya, aku ingin menghabiskan waktuku bersama budak wanitaku. Ya, qala wa kanat badi'atul husni mujidatan lil ghina. Dan digambarkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah bahwa budak wanita ini memang sangat cantik dan dia pandai bernyanyi. Suaranya demikian merdu, sehingga betul-betul Yazid bin Abdul Malik jatuh hati kepada budak wanitanya. Maka kemudian Maslamah tadi, Maslamah yang sudah ditarik ke Damaskus, lamahu akhuhu Maslamah ya min syaghafi biha wa tarki masalihil muslimin fama afad. Maka kemudian mulailah Maslamah ini mencela saudaranya, kamu ini ngapain menghabiskan waktumu bersama budak wanitamu seperti ini, padahal engkau adalah seorang khalifah ya, tarkihi masalihil muslimin, engkau meninggalkan kemaslahatan kaum muslimin ya, menghabiskan waktumu hanya untuk mendengarkan nyanyian budak wanita ini. Fama afad, tapi itu semua tidaklah memberikan manfaat sama sekali, nggak berfaedah ya. Makanya orang kalau sudah jatuh hati itu ya, banyak sekali ibarat-ibarat yang beredar tengah-tengah kita. Orang kalau sudah jatuh cinta, akal sehatnya hilang. Kalau cinta sudah melekat, tahu sendiri apa kelanjutannya. Ya. Maka kemudian jatuh cintalah Yazid ya bin Abdul Malik kepada budak wanita tersebut, sehingga dia pun meremehkan urusan-urusan kenegaraan. Beda banget sama Umar bin Abdul Aziz yang benar-betul menghabiskan waktunya fokus untuk menjalankan tugas dan amanah sebagai khalifah. Nah, kemudian suatu hari ada peristiwa yang terjadi ya. Fahadafaha bi inabatin wahya tadhak. Jadi ketika itu dia sedang bergurau-gurau dengan budak wanitanya tadi ya. Ketika itu dia melemparkan sebutir kurma ke mulut budak wanitanya. Wahya tadhak, ketika itu budak wanitanya sedang tertawa-tawa ya, lagi bergurau dengan khalifah, kemudian dilempari mulutnya dilempari anggur oleh sang khalifah. Fawaqa'at fi fiha, maka kemudian anggur tersebut pun masuk ke dalam mulutnya ya, fasyariqat, kemudian wanita tersebut tersedak,
famatat, kemudian meninggal dunia. Jadi apa bahasa tersedak ada kurma, ada anggur yang nyangkut di lehernya sampai kemudian dia meninggal dunia. Ya, kalau bahasa kami di kampung kebengkel ya. Ya, sampai kemudian dia tidak bisa bernafas, famatat, kemudian matilah budak wanita yang sangat dicintai oleh khalifah. Wa baqiyat indahu hatta arwahat, ya, waqtammalaha thumma zara qabraha. Maka kemudian Yazid tetap menemani wanita tersebut sampai kemudian dia meninggal, kemudian dia merasa sangat bersedih, ya, thumma zara qabraha, kemudian dia pun mengunjungi kuburan budak wanitanya tadi. Dia merasa sangat kehilangan, ya. Waqal, kemudian dia pun melantunkan bait-bait syair, ya, yang menunjukkan rindunya dia kepada wanita yang telah meninggal dunia. Ya, kemudian thumma raja, ya, setelah dia menziarahi kuburan budak wanita tadi, Yazid bin Abdul Malik pun kembali ke istananya. Fama kharaja illa ala na'ash, dan tidaklah dia keluar dari istananya sejak itu kecuali telah menjadi jenazah. Ya, setelah dia meninggal dunia barulah dia keluar dari istananya. Wakila asya ba'daha khamsata asyar yauman. Dalam sebagai riwayat kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, ya, Yazid bin Abdul Malik hanya hidup 15 hari saja, ya, jarak antara dia dengan kematian budaknya tersebut, ya. Maka kemudian meninggal dunia lah, ya, matilah kemudian Yazid bin Abdul Malik. Dikatakan oleh Adz-Dzahabi kila mata bi sawadil urdun wa marida bi nau'in minasil. Ya, dikatakan dalam sebagai riwayat bahwa dia meninggal di suatu tempat namanya Sawadul Urdun, dan dia meninggal dunia karena penyakit sil, tuberkulosis, ya, sakit TBC, ya, pernapasannya terganggu. Wa qala Abu Mushir mata bi irbat atau bi irbit. Adapun sejarawan Abu Mushir mengatakan dia meninggal dunia di Irbit. Qalu mata li khamsin baqin min Sya'ban sanata khamsin wa mi'ah. Kemudian para ulama ahli sejarah mencatat bahwa dia, yakni Yazid bin Abdul Malik, meninggal dunia 5 hari tersisa dari bulan Sya'ban pada tahun 105 Hijriyah. Ya, jadi sekitar tanggal 25 Sya'ban tahun 105 Hijriyah beliau meninggal dunia. Fakanat daulatuhu arba'ata a'wam wa syahran, dan durasi kepemimpinannya dia menjadi khalifah, ya, itu sekitar 4 tahun 1 bulan. 4 tahun 1 bulan dia menjadi khalifah. Qala wa ahida bil khilafa ila akhihi Hisham thumma man ba'dahu li waladihi al-Walid bin Yazid dzakal Fuwaisiq, ya, wa khallafa ahada asyara abnan. Ya, kemudian dia pun mempercayakan kekhilafahan, tampuk kekhilafahan kepada saudaranya yaitu Hisham bin Abdul Malik. Kemudian dia menentukan setelah Hisham, ya, meninggal dunia, maka dia harus digantikan oleh putranya yang bernama Al-Walid bin Yazid, ya, yang dikenal sebagai Fuwaisiq. Ya, Fuwaisiq artinya seorang yang fasik. Ya, anaknya Khalifah Yazid namanya Al-Walid bin Yazid, ini adalah seorang yang fasik, namun dia ditetapkan untuk menjadi pengganti pamannya nanti setelah meninggal dunia, yaitu Hisham bin Abdul Malik. Wa khallafa ahda asyara ibnan, dan dia pun meninggalkan 11 orang anak laki-laki. Nah, inilah yang terjadi di era Yazid bin Abdul Malik, ya. Nah, sebelum kita tutup juga ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Syafi Muhammad Abdul Latif, bahwa di masa Yazid bin Abdul Malik inilah muncul gerakan Bani Abbas, ya, di daerah Khurasan, jauh dari pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan di Damaskus. Nah, di daerah Khurasan ini anak keturunannya Abbas bin Abdul Muttalib, mereka mulai membentuk sebuah gerakan untuk memberontak kepada Bani Umayyah. Mereka memanfaatkan sentimen rasial yang terjadi ketika itu. Jadi Bani Umayyah ini punya satu kekurangan, ya, di mana di masa mereka ini orang-orang ajam itu didiskriminasi, orang-orang non-Arab
itu mendapatkan diskriminasi. Walaupun mereka sudah masuk Islam, tapi derajatnya masih diperlakukan, mereka masih diperlakukan sebagai warga kelas 2, tidak setara dengan orang-orang Arab. Maka mulai di era Yazid bin Abdul Malik, ya, Bani Abbas mulai mengumpulkan kekuatan, melakukan provokasi kepada orang-orang ajam yang telah masuk Islam, ya, untuk meraih kesetaraan, ya, dalam pemerintahan. Jangan kemudian menjadi warga kelas 2. Makanya isu-isu ketidakadilan ini, ya, isu-isu yang sensitif, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggulingkan pemerintahan. Maka hati-hati, ya. Ya, kalau Anda jadi tokoh politik, ya mungkin ada yang dengar kajian kita ini dari pihak mungkin Pak Presiden nonton juga, ya. Hati-hati dengan ketidakadilan, karena ketidakadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat akan dijadikan sebagai amunisi untuk menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang. Ya, seperti Bani Abbas, ya. Mereka Masya Allah maraton. Mulai dari, kan Bani Abbasiyah itu masih lama, ya, masih pertengahan tahun abad kedua Hijriyah baru kemudian bangkit. Tapi dari awal abad Hijriyah, abad kedua Hijriyah, mereka sudah bergerilya, ya, untuk memunculkan kebencian kepada kekhilafahan Bani Umayyah dengan mengangkat isu ketidakadilan. Ya, terjadi diskriminasi antara orang-orang ajam dengan orang-orang Arab di kekhilafahan Bani Umayyah. Nanti insya Allah kita akan bahas, ya, dengan lebih lanjut bagaimana Bani Abbas ini kemudian berhasil menyusun kekuatan sampai kemudian menggulingkan kekhilafahan Bani Umayyah yang telah berusia lebih dari 1 abad, ya, sampai kemudian mereka melakukan pembantaian besar-besaran terhadap kekhilafahan Bani Umayyah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan coba bahas atau kita akan masuk ke era khalifah yang baru, ya, yaitu Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik, ya. Jadi besok era Hisham bin Abdul Malik, ya, ini akan jadi pembahasan kita biidznillah taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.